Salam sehat buat anak-anak Bapak. Kita akan memulai materi pembelajaran pendidikan agama Kristen. Sebelum kita memulai materi pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau pakai waktu ini untuk memahami materi pembelajaran yang akan disampaikan. Biarlah anak-anak Tuhan mampu mengerti, memahami, dan melakukan apapun materi pembelajaran yang akan diberikan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Baiklah buat anak-anak Bapak, kita pada hari ini mau belajar tentang dosa dan pertobatan. Dosa dan pertobatan. Kemudian kita mau memahami pengertian dosa. Nah, jadi kita mau belajar apa itu dosa. Dosa adalah pemberontakan manusia melawan Allah dan kehendaknya. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dosa adalah perbuatan yang melanggar hukum Tuhan atau agama. Nah, kemudian kita juga dapat memahami dosa juga diartikan sebagai yang pertama, dosa perbuatan menentang kehendak Allah. Kedua, dosa menyimpang dari jalan benar. Ketiga, dosa merupakan kerusakan total. Yang keempat, merupakan penyakit alami manusia. Kemudian dosa juga merupakan penyakit yang mempengaruhi kepala, hati, dan kaki. Yang keenam, dosa juga dipahami atau diartikan sebagai penolakan manusia pada Allah. Kemudian selanjutnya, dosa merupakan tidak mempercayai kebenaran Tuhan. Dan terakhir, dosa juga diartikan sebagai perbuatan meninggalkan Tuhan. Jadi ada berapa arti mengenai dosa, ada secara umum dan ada juga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, kemudian kita mau belajar tentang akibat tindakan dosa. Jadi ada 6 mengenai akibat tindakan dosa. Yang pertama, dosa menyebabkan kerusakan moral di dalam diri manusia yang menentang semua kehendak baik manusia. Kedua, dosa menyebabkan manusia menginginkan kesenangan diri sendiri tanpa menghiraukan kesejahteraan orang lain atau perintah Allah. Ketiga, dosa membuat manusia menolak untuk tunduk kepada Allah dan firman-Nya. Keempat, dosa menyebabkan kita senang melakukan ketidakadilan. Selanjutnya, dosa juga merupakan kuasa yang memperbudak dan merusak. Dan terakhir, akibat tindakan dosa, dosa juga memasuki umat manusia melalui Adam. Jadi, ada 6 hal yang perlu kita pahami akibat dari tindakan dosa. Kemudian kita mau belajar tentang akibat dosa. Yang pertama adalah dosa mengakibatkan hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak.
Kedua, dosa mengakibatkan konflik dalam diri seorang. Ketiga, dosa mengakibatkan rusaknya hubungan manusia dengan sesama, dengan alam. Dan terakhir, akibat dosa, dosa menyebabkan manusia menghadapi kematian secara rohani. Jadi ada 4 hal mengenai akibat dari dosa. Kemudian kita mau belajar tentang pengertian pertobatan. Menurut Alkitab, bertobat berarti berbalik secara total dari perbuatan melawan kehendak Allah ke hidup baru, yaitu menurut kehendak Allah. Kemudian, bertobat berarti mengubah sikap dan gaya hidup yang tadinya tidak hidup dalam iman kepada Yesus menjadi hidup dalam iman kepada Yesus. Dalam arti yang dapat dipahami bahwa pertobatan itu adalah perubahan seorang dari yang jahat menjadi baik, dari perbuatan-perbuatan yang negatif menjadi dan berubah ke arah hal-hal yang positif. Lalu hidup dalam iman artinya mewujudkan semua ajaran Yesus dalam perbuatan. Dapat dipahami bahwa berbalik dari dosa merupakan salah satu hasil dari pertobatan. Ya, jadi pertobatan yang sejati yaitu berdasarkan iman yang menuntun kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian hal yang terakhir yang mau kita pelajari pada hari ini, kita mau belajar tentang kisah Paulus. Kalau pernah kita mendengar bahwa Paulus ini pada awalnya bernama Saulus, yang memiliki karakter yang tidak menyukai pengikut Yesus maupun ajaran yang disampaikan Yesus. Berjalannya waktu dalam kehidupan Saulus, ia bertemu dengan Yesus dalam perjalanan. Kemudian dalam pertemuan atau dalam perjumpaan dengan Yesus, Saulus berubah menjadi seorang yang lebih baik, baik karakter, sifat, dan juga tingkah lakunya. Dalam arti perjumpaan dengan Yesus pada saat itu mengubah yang dulunya tidak menyukai pengikut Yesus atau yang suka membantai pengikut Yesus, berubah menjadi mencintai ajaran yang disampaikan Yesus, dan dia Tuhan pakai, dan yang dari namanya Saulus diubah menjadi Paulus. Nah, dalam arti di sini kita mau belajar tentang kisah Paulus, bahwa Paulus yang dulunya melakukan perbuatan dosa, Tuhan ubahkan. Dan dia mengalami pertobatan di dalam kehidupannya. Nah, jadi kita mau diajak juga sebagai anak-anak Tuhan yang dulunya malas belajar, berubahlah menjadi anak yang rajin belajar. Yang dulunya suka melawan orang tua, berubahlah menjadi anak yang menghormati orang tua. Nah, jadi kita mau bertobat, kita mau belajar tentang
kisah hidup Paulus. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat memahami materi pembelajaran yang disampaikan. Salam sehat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat materi pembelajaran yang boleh kami ikuti. Biarlah anak-anak Tuhan dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.